Tracy sangat terkejut. Dia tahu bahwa Daniel sedang mengatur acara, tetapi tanggalnya belum ditentukan. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Tanpa diduga, Daniel malah mengumumkan tanggal pernikahan di depan Dewan Direksi hari ini, Senin depan tanggal 17. Mereka akan segera menikah. Rasanya seperti mimpi, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Setelah rapat, Daniel mengantar Tracy ke bawah. Di lift dia merangkulnya dengan lembut dan menasihatinya. Pulang dan istirahatlah. Jangan memasak sendiri. Jangan terlalu lelah. Baiklah, Tracy memeluknya. Aku akan menunggumu kembali. Jangan khawatir, suamimu tidak akan hilang. Daniel mencium keningnya. Pintar. Ketika Tracy masuk ke mobil, Daniel masih berdiri di pintu, melambaikan padanya sambil tersenyum. Ia juga malah melambai padanya. Mobil mulai melaju. Dia masih menatapnya dengan tidak rela. Tidak tahu kenapa, jelas-jelas Daniel hanya pergi ke sebuah perjamuan, tetapi dia selalu merasa sedikit tidak tenang, selalu khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Memikirkan hal ini, Tracy menelpon Ryan. Ryan, kamu harus lebih memperhatikan pertemuan malam ini. Jangan sampai terjadi masalah. Jangan khawatir, aku tahu. Ryan menjawab dengan pelan. Dalam periode waktu ini, tidak akan terjadi masalah. Kita semua sudah sangat berhati-hati. Itu bagus. Tracy menghela nafas lega. Daniel pergi berpartisipasi dalam perjamuan ini. Tujuan utamanya untuk balas budi pada Priska. Setelah menyerahkan hadiah, kembalilah lebih awal, jangan terlalu lama. Baik. Setelah menutup telepon, Ryan secara khusus mengatur orang. Meskipun hanya pergi menghadiri perjamuan, tapi dia masih membawa banyak orang bersamanya. Belasan pengawal ada di mana-mana untuk melindungi Daniel. Dia tidak percaya jika masih bisa terjadi masalah. Di malam hari, Daniel muncul di Hotel Oceanview sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ryan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Priska akan mengatur pesta makan malam di Hotel Keluarga Caledon, tempat di mana Daniel terluka oleh vas bunga terakhir kali. Sebagai bos hotel, Victor juga diundang ke acara perjamuan makan malam itu. Nona Priska, benar-benar luar biasa. Ryan menghela nafas dengan suara pelan. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Anderson dan keluarga Caledon bersatu. Sekarang hubungannya juga cukup romantis, seperti memiliki hubungan kerjasama. Seorang pengusaha yang hebat dapat menangkap setiap peluang bisnis. Daniel tersenyum datar. Priska sangat paham mengenai bisnis. Keluarga Caledon sebagai kekuatan yang baru bangkit merupakan mitra terbaik untuk bekerja sama, jauh lebih kuat daripada keluarga Lois yang telah terpuruk. Oke, Nona Priska memang seorang pebisnis yang hebat. Ryan menghela nafas. Presiden Daniel. Pada saat ini, Priska melangkah keluar untuk menyambutnya dengan hangat dan ramah. Sudah lama tidak bertemu, ia terlihat lebih kurus. Malam ini dia menggunakan gaun putih panjang, memamerkan sosok tubuhnya yang seksi dan cantik. Dan dengan wajah menawan yang menggoda orang itu, dia tampak anggun, suci, cantik, dan elegan. Nona Priska, selamat. Daniel berjabat tangan dengannya. Aku kira kamu tidak akan datang malam ini. Priska menatap mata Daniel dengan sorotan mata penuh perasaan. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Hahaha. Daniel tertawa. Kamu mengatakan ini seolah-olah aku besok sudah tidak ada di sini. Tidak, aku bukan dokter itu. Priska buru-buru menjelaskan. Maksudku, aku pikir kamu membenciku. Itu sebabnya. Nona Priska sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa membencimu? Daniel memotongnya dan memberikan hadiah. Selamat atas keberhasilan penyelesaian proyek pertamamu di negara Zulu. Terima kasih. Priska mengambil hadiah itu, memegangnya seperti harta karun di tangannya.
Bolehkah aku membuka dan melihatnya? Tentu saja. Daniel tersenyum dan mengangguk. Ketika Friska hendak membuka hadiah itu, tiba-tiba sorotan lampu menyorot dirinya dan Daniel. Tidak lama kemudian terdengar suara musik dan pembawa acara berkata dalam bahasa Inggris, mempersilahkan dua tamu terhormat untuk menari tarian pertama. Friska tampak sedikit terkejut, tetapi dia menatap Daniel dengan penuh harapan. Daniel membuat isyarat tangan ke arah Friska dengan anggun. Friska dengan senang melangkah maju dan memeluk pinggang Daniel. Keduanya berpelukan mesra dan menari waltz romantis. Orang-orang yang ada di sana menyingkir, meninggalkan lantai dansa untuk pasangan yang sempurna itu. Rian melihat dari samping, alisnya sedikit berkerut. Kondisi tubuh Tuan Daniel sekarang tidak baik. Setiap hari ia harus berurusan dengan beberapa dokumen dan itu sudah membuatnya lelah. Sekarang dia masih harus berdansa. Sungguh, bagaimana kondisi pemulihan cedera Percy Daniel? Pada saat ini dari belakang terdengar suara yang lembut. Rian melihat ke belakang dan menyapa dengan sopan. Percy Carly, Tuan Daniel kami sudah pulih dengan baik. Baguslah, Victor berkata dengan nada menyesal. Dia terlihat tidak baik-baik saja, jadi aku pikir cederanya belum pulih. Bukankah Percy Carly hendak kembali ke negara Maple? Tanya Rian. Tadinya kemarin aku hendak kembali, tapi tiba-tiba aku menerima undangan dari Nona Friska. Jadi aku akan tinggal selama beberapa hari lagi di sini. Terlihat mata Victor seperti sedang mencari sesuatu di antara kerumunan. Apakah Tracy tidak datang malam ini? Pernikahan Nona Tracy sudah dekat, jadi tidak baik untuk keluar. Rian tahu bahwa Victor terobsesi dengan Tracy dan dia sengaja mengungkapkannya pernikahan. Lagi pula hal itu akan segera diumumkan ke seluruh dunia. Pernikahan? Benar saja hal itu membuat Victor terkejut. Dengan siapa? Tentu saja dengan Tuan Daniel, Rian berkata sambil tersenyum. Kalau tidak, siapa lagi? Victor mengerutkan kening, tidak berbicara apapun. Ia hanya mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Rian tahu bahwa dia pasti mengirim pesan ke Tracy. Di sisi lain, musik masih mengiringi pesta. Semua tamu berkumpul, tersenyum melihat pasangan yang sempurna itu berdansa di tengah lantai dansa. Friska menatap Daniel dengan penuh kasih sayang, senyum di bibirnya selembut air. Baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa saudara perempuan Nona Friska bersaing denganmu untuk merebut posisi pewaris. Daniel tiba-tiba bertanya. Hah? Friska tertegun sejenak dan buru-buru menjawab. Dari mana kamu mendengar berita ini? Jika aku ingin tahu, dengan sendirinya aku pasti akan tahu. Daniel menatapnya dalam-dalam. Sepertinya itu benar. Ketika Friska mendengar kata-kata ini, dia sedikit bingung, tetapi dengan cepat kembali tenang. Tidak dapat dihindari, hal seperti itu akan terjadi dalam keluarga besar. Ayahku sudah tua dan akan memberikan posisinya padaku. Kakak perempuanku memiliki beberapa pendapat, tapi itu bukan masalah besar. Benarkah? Daniel tersenyum. Jika itu bukan masalah besar, mengapa ayahmu tidak datang malam ini? Friska sedikit gugup untuk sementara waktu. Jika itu orang lain, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi mata Daniel tajam seperti elang membuatnya tidak dapat menghindarinya. Nona Friska sudah menyelamatkanku. Jika kamu butuh bantuan, aku pasti akan membantumu. Daniel mengatakan sesuatu yang berarti untuknya. Hah? Friska sangat terkejut. Jika aku tidak salah ingat, Percy Daniel tidak pernah suka mencampuri urusan keluarga orang lain. Itu benar. Daniel mengangguk. Jadi, aku juga membayar dengan jumlah yang sama. Apa maksudmu? Friska tertegun sejenak lalu menjawab. Bagaimana kalau kita berbicara di aula belakang? Baik.
Sebelum musik dansa selesai, Priska meraih lengan Daniel dan pergi ke aula belakang. Para tamu buru-buru memberi jalan bagi mereka dan melihat mereka pergi, banyak tamu mulai berbisik-bisik. Kelihatannya, hubungan antara Percy Daniel dan Nona Priska bukan hubungan biasa. Iya, Percy Daniel tidak pernah suka menghadiri perjamuan pesta seperti ini. Tapi hari ini dia menghadiri pesta perjamuan Nona Priska. Bisa dibayangkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang cukup kuat. Benar, Percy Daniel hampir tidak keluar selama setengah tahun ini. Aku cukup terkejut. Sekarang dia keluar untuk menghadiri perjamuan ini. Apakah mereka berkencan? Mungkin saja. Pria dan wanita berbakat adalah pasangan yang sempurna. Mendengar kata-kata ini, Rian merasa sedikit khawatir dan buru-buru mengikutinya ke atas. Pada saat yang sama, Victor yang sedang berbicara di telepon dengan Tracy juga mendengar pembicaraan ini, dan tentu saja Tracy yang ada di ujung telepon juga mendengarnya. Tracy, kamu jangan pedulikan mereka. Mereka pasti salah paham. Victor buru-buru menghibur. Aku melihat tarian Percy Daniel, dan itu tidak berarti apa-apa. Dia di mana? Tracy bertanya. Sepertinya dia pergi bersama Nona Priska ke aula belakang. Halo, Tracy. Sebelum Victor selesai bicara, Tracy menutup telepon dan bergegas keluar sambil memegang pensel di tangannya. Siapkan mobil. Nona Tracy, ada apa? Saat ini Naomi dan Paula bersama anak-anak naik ke lantai atas. Akan segera aku siapkan. Naomi merespon dengan cepat, segera meminta seseorang mengambil kunci mobil dan pergi dengan Tracy. Keduanya berkendara langsung ke Hotel Ocean View. Naomi menatap raut wajah Tracy dan berkata dengan lembut, Nona Tracy, jangan khawatir. Aku percaya bahwa Tuan Daniel tidak akan melakukan apapun pada Nona Priska. Kondisi tubuhnya seperti itu. Tentu saja aku tahu dia tidak akan berbuat apapun. Tracy mengerutkan kening dan berkata, aku khawatir akan ada manipulasi lainnya dalam kondisinya yang seperti ini. Jika dia terluka sedikit saja, itu akan berbahaya. Itu benar. Naomi mengangguk dan kemudian mengoceh. Rian ini tidak menjaga Percy Daniel dengan baik. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Tracy sangat marah ketika dia memikirkannya. Itu karena Daniel yang sudah tahu kondisi tubuhnya, tapi dia masih berdansa dengan Priska. Jangan marah. Naomi buru-buru menenangkannya. Aku akan mengemudi lebih cepat. Kita akan segera sampai. Tidak perlu terburu-buru. Luka tembakmu belum sepenuhnya sembuh. Tracy menghela nafas. Seorang pria, benar-benar, kapan bisa tidak membuat orang khawatir? Benar. Di Hotel Ocean View, ruang tunggu, Priska menuangkan teh untuk Daniel dengan tangannya sendiri dan berkata dengan lembut, Percy Daniel, tidak ada orang lain di sini. Anda dapat berbicara dengan tenang. Intinya, Daniel melirik seluruh ruangan memastikan tidak ada masalah, kemudian berkata secara langsung, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Di dalam ruangan sedang membahas hal-hal penting. Di luar, Rian dan Andi serta beberapa pengawal keluarga Priska menjaga mereka dengan ketat, mencegah orang asing untuk mendekat. Nampaknya semua dijaga dengan sangat baik dan hampir tidak mungkin terjadi kesalahan. Namun di dalam ruangan, begitu Daniel selesai mengatakan rencananya, dia menyadari ada yang salah dengan Priska. Wajahnya memerah, pandangan matanya kabur, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia terus mengipas dengan tangannya. Ada apa denganmu? Daniel mengerutkan kening padanya. Agak panas. Priska terus mengipas dan berbicara pada Daniel. Percy Daniel, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mengerti. Sepertinya ada yang salah denganmu. Daniel bergerak ke samping. Lupakan saja, mari kita bicara lain hari.
Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan hendak pergi, tetapi Friska buru-buru melemparkan dirinya ke arahnya. Tubuhnya yang lemah memeluknya dengan erat dan wajahnya yang cantik perlahan mendekat. "Presiden Daniel, jangan pergi." "Nona Friska, apa yang kamu lakukan?" Daniel ingin mendorongnya, tapi Friska meraih pergelangan tangannya dan menekannya di sofa. Bibir merah seksinya sekilas menyapu pipinya dan berbisik di telinganya, "Aku ingin menjadi wanitamu." "Apa kamu diberi obat oleh orang?" Daniel mengetahui masalahnya ketika dia ingin mendorongnya, tetapi ternyata tubuhnya juga lemah. Dia melihat teh di atas meja. "Mungkinkah?" "Presiden Daniel." Rika masih menempel padanya dan menolak untuk melepaskan. "Jangan pergi, jangan pergi." Setelah mengatakan itu, Friska ingin menciumnya. Daniel menghindari ciumannya, mendorongnya menjauh, bangkit dan bersiap untuk pergi dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba kepalanya pusing dan kemudian dia jatuh perlahan ke sofa. "Presiden Daniel, Presiden Daniel." Friska terkejut, kemudian dia menggoyangkan tubuh Daniel. Tanpa sadar ada sesosok orang keluar dari lemari di belakangnya dan perlahan mendekatinya. Friska merasakan hawa pembunuhan, kemudian dia memutar kepalanya tanpa sadar. Namun sebelum dia bisa melihat sosok itu dengan jelas, dia dipukul dengan tongkat hingga pingsan. Orang itu mengenakan pakaian pelayan hotel, mengenakan topi, memegang belati tajam di tangannya, menendang Friska dan mendekati Daniel dengan tampang yang menyeramkan. "Daniel, aku hari ini datang untuk membalas dendam padamu dan Tracy. Tapi sayangnya, Tracy tidak ada di sini hari ini. Biarkan dia melarikan diri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian mencarinya." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat belati dan mengarahkannya ke Daniel. Pada saat ini terdengar suara brak dari pintu yang dibuka paksa. Kemudian anak panah melesat dan menusuk pergelangan tangan orang itu. "Ah!" Orang itu berteriak dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Daniel yang ada di sofa membuka matanya dan menendangnya, kemudian berteriak dengan marah, "Garcia, rupanya benar-benar kamu." Pintu terbuka, Rian bersama sekelompok rombongannya bergegas masuk, diikuti oleh pengawal keluarga Friska, juga Victor dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi?" Victor menatap orang di depannya dengan ekspresi terkejut. "Garcia, apa yang kamu lakukan?" Sebelum Garcia menjawab, Rian menangkapnya dengan cepat, mengambil belati dari tangannya, menekannya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Aku sudah lama tahu, kamulah yang menjatuhkan vas bunga terakhir kali. Hanya saja, aku tidak punya bukti. Akhirnya kali ini aku bisa menangkapmu." "Daniel, ternyata kamu sengaja memasang jebakan agar aku bisa masuk ke dalamnya." Garcia sangat marah. "Terakhir kali, aku tidak berhasil membunuhmu. Anggap saja kamu beruntung." "Diam." Rian menginjaknya di tanah. "Kamu sudah mau mati, tapi masih keras kepala." "Kalian lebih baik membunuhku sekarang." Garcia sangat marah. Dia terus meronta dan marah-marah. "Bahkan, jika kalian membawaku ke kantor polisi, aku hanya akan dikurung paling lama beberapa hari. Dan kakakku pasti akan mengeluarkanku." "Garcia." Victor sangat marah. "Rupanya yang terakhir kali menjatuhkan vas bunga itu benar-benar kamu. Kenapa kamu melakukan ini?" "Kenapa?" Garcia tertawa sinis. "Tracy dan Daniel telah membuat keluargaku hancur. Kamu bertanya padaku kenapa? Aku berada di penjara selama 28 bulan. Apa kamu tahu bagaimana aku melewati hari-hariku selama 28 bulan ini? Dan juga, anakku telah berusia 3 bulan. Setelah ditikam oleh anak itu, aku jadi tidak bisa melahirkan anak lagi. Ini semua karena Tracy. Jika bukan karena dia, bajingan kecil itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa dia menikamku? Dan Daniel,
Jika dia tidak berurusan dengan keluarga Caledon, Stanley dan aku tidak akan sampai seperti ini. Mereka berdua adalah musuh bebuyutanku. Bagaimana aku bisa melihat mereka hidup dengan baik di dunia ini? Aku akan menyeret mereka ke neraka. Neraka! Victor sangat marah dengan ekspresi yang mengerikan dan sorotan mata yang tajam seperti binatang buas. Garcia, setiap orang harus menanggung beban yang sudah mereka lakukan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Berhentilah bersikap posesif. Victor masuk kemudian berjongkok di depannya dengan cemas membujuknya. Kamu harus patuh dan minta maaf pada Brazil Daniel. Lalu kembali ke negara Maple bersamaku. Aku tidak akan kembali ke negara Maple. Jika aku kembali, aku tidak akan bisa membalas dendam lagi. Garcia marah dan berteriak, jika kembali ke negara Maple, kamu dan paman akan mengurungku dan menyuruhku menjalani psikoterapi. Dan aku tidak bisa menemukan Stanley, tidak bisa membalas dendam. Lantas, untuk apa aku hidup? Garcia. Presiden Victor, Daniel berkata dengan dingin, sudahlah, orang ini sangat berdosa. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja.